حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وإلى أرواح جميع أهلنا ومشايخنا وجميع جماعة Masjid Besar Ar-Ridwan, khususan ila ruhi wa ila ruhi jami' ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat anna Allah ta'ala yatabashsha'u min rahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdatan min al-jinan wa yuwassi madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami min tadhakkur jiranin bidhi salami maza salam anjara min mughlatin bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Para orang tua hujjajul kiram, hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama membahas surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 78. Yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una ay yu'minu lakum. Apakah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat kamu masih mengharapkan agar supaya orang-orang Yahudi itu beriman kepada kamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Di antara mereka al-ahbar, pendeta-pendeta Yahudi, dan juga pemimpin-pemimpin mereka, yasma'una kalam Allah, mereka sebenarnya sudah pernah mendengar kalam Allah. Yaitu pada waktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menuju
Gunung Tursina menerima Taurat, maka Nabi Musa memilih 70 orang Hawariyun, penolong-penolong Nabi Musa. Nah, ini 70 orang sahabat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa yang dipilih oleh Nabi Musa, diajak untuk menuju Tursina, dan mereka semuanya mendengar, termasuk Nabi Musa itu kalam Allah, firman Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya secara terang-terangan, mengubah isi kitab Taurat, khususnya terkait dengan khasais wa sifati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususnya sifat-sifat dan keistimewaan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat, lalu mereka hapus mim ba'di ma aqaluhu. Dan mereka sebenarnya paham bahwa Nabi akhir zaman, Nabi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum ya'lamun, dan mereka sangat tahu. Nah, di ayat 75 ini asbabun nuzuli hadhil ayat, sebab diturunkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama dan juga sahabatnya, jangan terlalu banyak berharap orang-orang Yahudi itu pasti beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, jangan terlalu berharap banyak orang-orang Yahudi itu beriman kepada kamu. Di masa Nabi Musa, mereka sudah benar-benar mendengar kalam Allah. Summa yuharrifunahu, akan tapi mereka semuanya mengubah atau merubah isi kitab Taurat, khususnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka tahu apa yang terjadi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, tapi kalau mereka lagi ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Tapi kalau seandainya mereka sudah ketemu dengan sahabat-sahabatnya, sesama orang-orang Yahudi, apa kata mereka? Atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Kenapa kalian itu membicarakan tentang kebenaran sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, padahal penjelasan kamu kepada orang-orang yang beriman, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dijadikan hujjah ataupun dalil untuk mengalahkan kamu, bahwasanya kamu tahu Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang sudah tercatat di dalam kitab Taurat. Afala ta'qilun. Emang ente kagak punya akal, gak punya otak? Apakah kamu tidak berpikir? Maka dari ayat 75
76. Di sini antara lain Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan menjelaskan tentang yasma'una kalamullah. Orang-orang Yahudi yang mengikut Nabi Musa sebanyak 70 orang itu mendengar kalam Allah, ucapan Allah. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, misalnya di dalam tafsir Munir itu dijelaskan bagaimana sih ucapan Allah itu. Apakah ucapan Allah itu bisautin au harfin, dengan ada bunyinya atau ada huruf-hurufnya atau ada suaranya? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Nabi Musa dan juga pengikutnya benar-benar mendengar kalamullah. Kalamullahnya itu benar-benar seperti dia mendengar sautin, yaitu ada suaranya dan juga ada hurufnya, seperti kita bicara begini. Sehingga kalau seandainya mengatakan Allah itu bersuara dengan ada bunyi dan ada hurufnya, maka itu termasuk tasbih, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Nah, kalau sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ini bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam ataupun dari keimanannya. Dan ini kita tidak mengikuti pendapat yang ini, bahwa kalamullah, Allah berfirman itu dengan suara dan bunyi. Kalau seandainya Allah berfirman dengan suara dan bunyi, maka sama dengan apa? Makhluk. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara dengan Nabi Musa dan pengikutnya biduni harfin wasautin, tanpa huruf dan juga tanpa bunyi, tanpa suara. Jadi bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengajak bicara kepada Nabi Musa dan juga pengikut. Oleh karenanya dari dua pendapat ini, kalau kita kembangkan pada pendapat yang lebih khusus, misalnya pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah kelompok yang menjelaskan sifat-sifat Allah itu secara akliyah dan lebih dekat pada tasbih ataupun penyerupaan Allah dengan makhluknya. Maka kelompok Mu'tazilah ini dia menjelaskan bahwa kalamullah, firman Allah itu bisautin wa harfin, dengan suara dan bunyi. Tapi suara dan bunyinya ini tidak perlu dijelaskan bagaimana, pokoknya bersuara dan berbunyi. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Sedangkan kelompok Asy'ariyah wal Maturidiyah, ini kelompok Asy'ari dan Maturidi, yang seperti yang kita yakini ini, bahwa kalamullah itu biduni sautin wa harfin, tanpa ada suara dan bunyi. Jadi bagaimana? Serahkan semuanya kepada Allah. Sebab kalau seandainya Allah itu bersuara dan bunyi, suara dan bunyi itu adalah makhluk. Ketika kita katakan suara dan bunyi itu makhluk, maka Allah itu pada akhirnya kita samakan dengan apa? Makhluk. Menjadi hadis baharu, bukan qadim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah apa? Qadim.
Sedangkan kelompok terakhir, kelompok Salafi ini, dia mengatakan bahwasanya ya Allah berfirman itu ada suaranya dan ada hurufnya. Ada suaranya dan hurufnya. Nah, ini lebih mendekati paham Mu'tazilah. Nah, dari tiga pendapat ini mirip-mirip dengan pemahaman mereka terhadap sifat Allah. Kalau kelompok Mu'tazilah dan juga kelompok Salafi mengatakan bahwasanya ya Allah itu memang memiliki tangan, gitu. Allah itu punya tangan, punya kaki, punya mata. Tapi ente jangan pikirin mata Allah bagaimana, tangan Allah, kaki Allah bagaimana. Karena mereka menerjemahkan ayat suci Al-Quran itu sesuai apa adanya. Kalau yadun artinya tangan, ya tangan. Kalau Al-Quran bilang wajhun, muka, maka di situ ya muka, nggak usah dimaknai lain. Sedangkan kelompok Asy'ari ini mencoba mentakwil. Mentakwil itu artinya berusaha untuk menggeser maknanya. Karena arti yadun itu di dalam bahasa Arab bukan hanya diartikan tangan, tapi memiliki makna lain. Kenapa digeser maknanya? Yadun diartikan kekuasaan, agar supaya kita tidak terjebak pada istilah tasbih ataupun menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Makanya kita ini dalam memahami sifat-sifat Allah yang terkait dengan sami'un, Allah maha mendengar. Mendengarnya bagaimana? Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mereka sami'un mendengar ya dengan telinga, tapi jangan dipikirkan telinga Allah itu bagaimana. Nah, itulah perbedaan antara kita yaitu Asy'ari dalam ilmu tauhid dan juga kelompok Salafi dalam ilmu tauhid. Kita menggeser makna, mereka menerjemahkan apa adanya. Dan karena tauhid ini bagian yang sangat penting, maka tidak boleh kita itu bertaklid dalam bertauhid. Misalnya Allah itu Maha Esa, maka orang yang beriman itu tidak boleh meyakini Allah itu Maha Esa kata orang atau kata kiai, kata guru. Allah itu Maha Esa kata kiai, tidak boleh katanya di sini. Ketika seorang beriman itu harus meyakini Allah itu Esa berdasarkan keimanannya dan logikanya. Dia paham benar tentang Allah itu Maha Esa, bukan katanya, tapi memang dari imannya. Dan dia berpikir dengan akalnya bahwa keesaan Allah itu merupakan keharusan dalam sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Dia tahu dalilnya. Itulah maksud daripada ilmu tauhid, ataupun dalam bertauhid itu tidak boleh bertaklid. Tapi taklid dalam masalah furu'iyah ataupun fikih itu tidak menjadi masalah. Kebanyakan kan masyarakat awam semuanya bertaklid. Misalnya suami istri punya wudu, menurut mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i batal kan? Tapi mereka nggak tahu dalil. Suami istri itu batal kalau bersentuhan suami istri tanpa hijab atau tanpa aling-aling, itu batal. Kata siapa? Kata kiai kemarin anak ngaji. Nah, kalau dalam hal furu'iyah itu tidak menjadi masalah. Tapi ini kan menurut paham
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok Salafi mengatakan bahwa taklid itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh dia bermazhab. Tidak boleh apa? Bermazhab. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak boleh bermazhab, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti haram baginya itu untuk mengikuti pendapat salah satu imam mazhab yang 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali. Jadi dia harus berusaha memahami hukum-hukum fikih itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak boleh bermazhab. Kira-kira nyampe nggak? Ya, kira-kira nyampe nggak kita belajar fikih langsung ke Al-Quran dan hadis? Ya susah nyampenya. Karena susah nyampenya, maka muncullah mazhab. Mazhab itu adalah media untuk memberikan pemahaman orang ketika dia mau sholat. Di dalam Al-Quran nggak ada syarat sholat, di dalam hadis nggak ada rukun sholat, nggak ada. Syarat sholat nggak ada, rukun sholat nggak ada. Jumlah rukun sholat berapa nggak dijelaskan. Maka ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan tentang masalah sholat dirincikan, diturunkan oleh tulisan-tulisan para ulama. Misalnya Imam Syafi'i menjelaskan tuh syarat wudu, rukun wudu, yang membatalkan wudu. Tapi di dalam hadis nggak dijelaskan syarat wudu apa, rukun wudu apa, yang membatalkan wudu apa. Jadi tulisan dari ulama mazhab ini yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya itu seperti media bagi kita untuk mempelajari apa? Hukum-hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, dari urusan toharoh bersesuci sampai urusan jinayat ataupun kriminalitas. Makanya kita semua termasuk para ulama-ulama besar seperti Al-Imam An-Nawawi bermazhab. Termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bermazhab Syafi'i. Termasuk Al-Imam Al-Qurtubi punya tafsir Al-Qurtubi aja bermazhab, lah ente yang bisa diukur kemampuan dan pemahaman kita tentang hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum hadis secara langsung itu terbatas, maka dibantu oleh imam mazhab. Nah, dengan demikian dari ayat 75 dan 76 terkait dengan kalamullah ataupun firman Allah ini, bila dikaitkan dengan Al-Quranul Karim yang ada di depan kita misalnya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ya, Al-Quran yang ada di depan kita ini, Al-Quran itu qadim atau hadis? Meskipun ini menjadi pelajaran ilmu tauhid, perlu kita ketahui. Nah, kaum Asy'ariyah seperti kita ini mengatakan bahwa kalamullah itu adalah qadim tetap. Adapun tulisan-tulisannya ini, tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran, tulisannya dan suara yang kita baca ini adalah hadis. Tapi kalamullahnya itu adalah apa?
qadim. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa dan juga para pengikutnya itu jangan banyak berharap kepada orang Yahudi itu beriman kepada siapa? Allah. Karena mereka sudah diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, tapi mereka tetap saja tidak mau apa? Beriman. Makanya di ayat 74-nya Allah katakan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati kamu itu keras. Min ba'di dzalik, setelah kamu menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya memerintahkan kamu untuk mengungkap siapa sebenarnya pembunuh orang ini, yang kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, lalu disembelih, lalu dipukulkan dari bagian anggota tubuh binatang sapi itu lalu hidup. Tapi kata Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika kal hijarah, tetap saja hati kamu itu keras seperti apa? Batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada apa? Dari batu. Sehingga Allah katakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu, dari batu itu keluar atau terpancar aliran apa? Air atau sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu itu keluar dari gunung karena takutnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa, dan Nabi Musa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang cukup panjang, sekitar 120 tahun, dan beliau meminta kepada Allah agar supaya dimakamkan di sebuah wilayah ataupun daerah yang tidak jauh dari kota Yerusalem ataupun Al-Quds, tepatnya di Palestina, jauh dari kota Palestina tapi berada di Palestina. Dan itu memang permintaan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu kelebihannya adalah sebelum beliau diwafatkan, tercatat dalam hadis bahwa ketika malakul maut itu ingin mencabut nyawa beliau, nah itu diceritakan di dalam hadis sampai dipukul mata malaikat Israel itu sampai copot, sampai keluar, karena meminta kepada Allah agar supaya dipanjangkan umurnya. Dan sampai saat ini Nabi Musa alaihissalam makamnya yang menjadi tempat ziarah, meskipun terjadi perbedaan pendapat di mana letak sebenarnya. Tapi kalau kita ke Palestina itu, ya di sana terdapat makam Nabi Musa alaihissalam yang ceritanya cukup panjang lebar, mengawali dan membimbing orang-orang Yahudi sampai Nabi Muhammad SAW hidup di kota suci Madinatul Munawwarah, juga menghadapi dan berhadapan dengan orang-orang apa? Yahudi yang sudah begitu banyak makan asam garam, berhadapan dengan dakwah-dakwah nabi-nabi terdahulu, sampai Nabi Muhammad pun mengalaminya. Bagaimana kebencian orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya itu begitu. Kalau ketemu kepada orang yang beriman, qalu amanna. Nah, kita beriman. Tapi kalau sudah sama teman-temannya, ini berbeda lagi. Itulah sifat nifak daripada orang-orang apa? Yahudi. Sifat nifak lainnya adalah orang-orang Yahudi itu sampai meracuni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba itu. Jadi Nabi Muhammad diberikan hadiah daging,
kebetulan daging itu daging kambing dan Nabi Muhammad menyukainya, lalu diberikan itu daging tersebut racun oleh seorang wanita Yahudi. Dan Nabi Muhammad SAW itu tahu kalau seandainya itu apa? Daging yang beracun. Dan saat wanita itu memberikan hadiah daging yang sudah diracuni, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jika engkau seorang nabi ataupun rasul, engkau tidak akan mati ketika makan apa? Daging kambing ini. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW itu makan daging itu. Karena Allah menjaga Nabi Muhammad SAW, maka tidak memberikan pengaruh langsung pada kesehatan Nabi. Mungkin kalau bukan Nabi Muhammad, dia sudah pasti apa? Langsung meninggal dunia. Nah, itu salah satunya. Belum lagi ketika orang-orang Yahudi misalnya ada di sebuah pasar, lalu ada wanita muslimah ditarik hijabnya sampai terbuka hijabnya, yang kemudian menyebabkan terjadinya peperangan antara orang Yahudi dan Nabi Muhammad SAW. Itu bagian daripada contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam kepada umat Islam yang melarang menggunakan jilbab. Nah, itu salah satu bagian daripada apa? Perilaku orang-orang Yahudi. Perilaku Yahudi lainnya adalah mereka senantiasa mengobarkan yang namanya permusuhan antara sesama orang-orang yang beriman. Itu Muhajirin dan Ansor itu, Muhajirin dari kota Mekah, Ansor dari kota Madinah, sedang kumpul-kumpul begini. Ada orang Yahudi yang mencoba menghidupkan kembali tentang apa? Tentang kesukuan, tentang kehebatan sukunya masing-masing. Maka pada akhirnya nyaris antar umat Islam itu apa? Terjadi pertumpahan darah. Dan itu masih ada Nabi. Maka ketika Nabi berada di tengah orang-orang yang beriman yang sedang diprovokasi oleh orang Yahudi, ya, bagaimana kalian itu bisa bermusuhan sedangkan saya itu masih berada di hadapan kalian? Itu salah satunya. Maka wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, wafatnya Sayyidina Ali, itu semua ada kaitannya dengan apa? Dengan tangan-tangan jahat orang-orang Yahudi, bahkan sampai terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain di Karbala. Itu kan antara sesama umat Islam, antara sahabat Muawiyah, Yazid bin Muawiyah dengan Sayyidina Husain, yang kemudian dalam kisah sejarahnya itu sampai terpenggal batang kepala dari Sayyidina Husain ini. Maka munculnya Syiah, baik Syiah Ja'fariyah ataupun Syiah 12 ataupun Syiah Zaidiyah, yang namanya Syiah tetap saja sangat berbeda dengan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di Indonesia ini sudah cukup banyak sekali orang-orang yang terinspirasi dengan Imam Khomeini, terinspirasi dengan keberanian negara Iran. Pada akhirnya mereka belajar dan mempelajari sehingga ikut paham yang namanya paham apa? Syiah.
Kenapa terinspirasi? Karena tidak ada katanya negara Islam yang berani melawan apa? Israel. Gitu ya. Tidak ada yang berani. Padahal itu adalah masalah politik. Ya, bukan masalah paham Syiah. Karena Syiah itu sudah pasti berbeda dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun ada yang mengatakan begini, Syiah Iran itu lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mirip-mirip, sama-sama. Mirip kan belum tentu sama. Bagaimana sama? Kan begitu. Kita kan mengharamkan yang namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu artinya kawin kontrak. Kawin kontrak bisa 1 jam, bisa 1 minggu. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dilarang yang namanya nikah mut'ah. Yang ada itu nikah abadi. Tidak ada pembatasan apa? Waktu. Nah, itu kalau di negara Iran ada kantor-kantor khusus yang membuka praktek-praktek menawarkan nikah apa? Nikah mut'ah. Dan mereka suka mencela apa? Sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mereka cela karena dianggap merampas khilafah ataupun khalifah. Seharusnya yang berhak menjadi khalifah pertama itu adalah Imam Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar. Mereka mengagung-agungkan Imam Ali, bahkan sampai mengkultuskan. Pengkultusan itu sampai mencaci maki yang namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Apalagi dikaitkan dengan Yazid bin Muawiyah yang terlibat politik dan perang sampai terbunuhnya cucu-cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain sebagai min syababi ahlil jannah, pemuda ahli surga. Kepalanya Pak dipenggal, Pak. Dan dalam hadis itu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mencium lehernya Sayyidina Husain, itu merupakan isyarat. Tapi yang sangat parah itu adalah dibunuh oleh bagian daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mencaci maki yang namanya Sayyidatuna Aisyah. Nah, maka dengan demikian Yahudi ini memiliki peran besar dalam memecah belah seluruh negara-negara Islam yang ada di kawasan Timur Tengah. Yahudi itu punya peran untuk menghancurkan perekonomian umat Islam. Yahudi punya peran untuk menghancurkan yang namanya ukhuwah Islamiyah, membenturkan antara kiai dan habaib, membenturkan antara orang-orang yang bergabung pada NU dengan Muhammadiyah, membenturkan antara paham atau mazhab Syafi'i dengan mazhab Salafi, sehingga yang terjadi sekarang kita lihat, ya kan, di YouTube itu semuanya saling apa? Caci mencaci, hina menghina. Itu semua ada peran yang namanya perilaku orang-orang apa? Yahudi. Maka dari ayat 75, 76, 77 dan juga 78 ini menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi yang melakukan yang namanya tahrif ataupun pemalsuan terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan demikian mudah-mudahan saja kita bisa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangannya. Marilah bersama-sama kita baca Ummul Kitab ataupun suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.